Mustafa wa ala alihi wa ashabihi dari fadli wal huda. Yang kami hormati Wakil Ketua MPR RI Bapak Dr. Syarifuddin Hasan MM MBA beserta rombongan. Yang kami hormati para Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 3. Yang kami hormati Ketua Senat UIN Aladiri beserta Sekretaris Senat. Yang kami hormati para guru besar, yang kami hormati para kepala Biro AUPK dan Biro AKK, yang kami hormati para dekan, Direktur Pasca Sarjana, Wakil Dekan 1, Dekan 2, dan Wakil Dekan 3, Kepala LPM UIN Aladiri, para dosen senior, para ketua-ketua prodi. Hadir bersama kita juga Kapolsek Syekh Kuala yang selalu bersinergi dengan kita, serta jajarannya hadir ke semuanya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Bapak Ibu, para hadirin hadirat yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita telah dapat melaksanakan sebuah agenda yang sangat monumental menurut kami, yaitu pertemuan dalam rangka penyerapan aspirasi amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Hari ini luar biasa berkah karena di luar juga sejuk. Saya kira ini penuh keberkatan kehadiran Bapak Wakil Ketua MPR RI serta rombongan. Salawat dan salam marilah kita iringkan kehadiran dengan alam Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Doa kita terus menerus kepada ulama mutaqaddimin dan ulama mutaqaddimin mutaakhirin. Pertama-tama atas nama Sivitas Akademika UIN Aladiri dan juga tentunya keluarga besar UIN Aladiri mengucapkan terima kasih atas dipilihnya UIN Aladiri untuk pertemuan yang amat penting dan strategis ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, welcome. Selamat datang di kampus jantung hati rakyat Aceh, Kopelma Darussalam, kota pelajar dan mahasiswa Darussalam yang sangat terkenal di santero jagat, manakala dipancangkan gerakan memajukan pendidikan pada tahun 1959 oleh Bapak Presiden RI Isnur Soekarno. Kampus ini didirikan pada tahun 1963 dan merupakan kampus perguruan tinggi keagamaan Islam pertama atau YIN pertama di luar Pulau Jawa setelah Jakarta dan Yogyakarta, dan yang ketiga di seluruh Indonesia, yang sekarang sudah berubah menjadi Universitas Islam Negeri Al-Anin 5 tahun yang lalu, sudah berubah menjadi universitas, sehingga mandat kita sudah diperluas lagi, dapat mendirikan fakultas-fakultas di luar keilmuan yang bersifat keislaman, ilmu keagamaan, sehingga punya 9 fakultas. Ada Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Saya kira ini ilmu pemerintah juga salah satu-satunya di kawasan ini. Kemudian ada juga Pasca Sarjana. Jadi terima kasih atas kehadiran juga dari Direktur Pasca Sarjana bersama kita. Bapak Ibu sekalian, ada 26.500 mahasiswa kita, sebuah jumlah yang terbesar di Sumatera. Kita yang terbesar di Sumatera. Kemudian ada 781 orang dosen, dan luas kampus kita ini lebih kurang 50 hektar, dan sedang kita bangun kampus 2 Pak. Di dekat bandara, pas di samping jalan tol nanti, bersentuhan langsung dengan jalan tol, sangat strategis, dan juga sangat mudah akses ke bandara serta ke jalan tol. Mudah-mudahan ini akan segera kita tidak lanjuti. Kami di sana akan punya rencana untuk mendirikan beberapa fakultas baru, fakultas kedokteran, FKM, dan juga rumah sakit Islam di sana, rumah sakit Islam Al-Mustashfa Al-Aladiri,
Kemudian juga akan kita dirikan fakultas perikanan nanti di sana, dan juga mungkin ke depan direncanakan juga fakultas perkebunan dan seterusnya. Kemudian saya kira pertemuan ini luar biasa sekali dan untuk menyerap informasi, di samping juga nanti kita akan dapatkan informasi dari beliau. Paling banyak nanti dari kita menyerap informasi mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang Dasar tahun 1945 disingkat dengan UUD 1645, disingkat juga dengan UUD 45, adalah dasar hukum tertulis konstitusi pemerintah negara Republik Indonesia. Pada kurun waktu 1969 sampai dengan 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan atau disebut juga dengan amandemen yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Tujuan amandemen beberapa waktu yang lalu tentu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kesepakatan diantaranya adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan yang disebut dengan struktur kesatuan dan selanjutnya lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Diskusi hari ini adalah dalam rangka penyerapan aspirasi untuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, saya mohon kepada kita sekalian untuk menyampaikan aspirasi, pikiran-pikiran dan ide-ide cemerlang dalam rangka hal yang sangat penting ini. Kepada Bapak Wakil Ketua MPR RI, kami mohon berkenan memberikan arahan dan pencerahan kepada kita sekalian. Kami kira demikian pengantar kami. Makasih atas kehadiran Bapak sekali lagi, kemudian kehadiran Bapak Ibu sekalian sebagai peserta diskusi pada hari ini. Semoga diskusi ini menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, sambutan Wakil MPR RI kepada Bapak Dr. Syarifuddin Hasan MM MBA disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Rektor UIN Ar-Rahmaniri Profesor Dr. Warul Walidin MA, yang saya hormati Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 3, Ketua Senat dan Sekretaris Senat UIN Ar-Rahmaniri, para guru besar yang saya hormati, Ketua Program Pascasarjana, yang saya hormati Imam Besar, yang saya hormati seluruh dekan dan wakil dekan di lingkungan UIN Ar-Rahmaniri, seluruh ketua lembaga, dan para hadirin yang saya hormati. Mohon maaf kalau ada yang terlewatkan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi, dan merupakan kebanggaan bagi saya pribadi sekaligus yang mewakili Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk hadir di tengah-tengah bapak-bapak dan ibu dalam rangka pertama tentunya adalah silaturahmi, karena silaturahmi adalah merupakan ajaran agama kita. Mohon maaf Pak Imam,
besar kalau saya salah. Barang siapa yang selalu melakukan silaturahmi, insya Allah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang pasti insya Allah semakin meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya merasa bangga dan hadir di tengah-tengah universitas, salah satu universitas yang terbesar di Indonesia. Dan kalau boleh saya katakan, saya tadi masuk di kampusnya, saya sangat impresif sekali, lingkungannya sangat bagus dan sangat mendukung tentang program yang pernah diluncurkan oleh Pak SBY, adalah pembangunan yang sifatnya pro kepada lingkungan. Nah, ini yang betul-betul saya memberikan apresiasi, dan saya merasa bangga karena UIN ini dengan 26.000 mahasiswa ditambah dengan program-program studi lagi yang akan berkembang, saya yakin dan percaya UIN ini akan menjadi mercusuar pendidikan di Indonesia. Dan yang kedua, saya memberikan penghargaan dan apresiasi serta rasa bangga saya karena hari ini kita akan melakukan diskusi. Sebenarnya diskusi sifatnya tentunya adalah saya lebih banyak mendengar. Saya lebih banyak mendengar karena ini untuk kepentingan bangsa. Namun Prof dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, perlu saya sedikit highlight bahwa perjalanan demokrasi kita ini sejak Presiden pertama Insinyur Soekarno sudah mengalami penyempurnaan seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, di mana pada zamannya Presiden pertama Insinyur Soekarno terus terang saja dinamikanya sangat tinggi, sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 dilakukan detrik Presiden yang implikasinya sangat luar biasa kepada tatanan sistem ketatanegaraan kita. Karena setelah detrik itu beliau banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan, antara lain berubah menjadi parlementer, di mana beliau sebagai Perdana Menteri sekaligus merangkap Presiden, kemudian membentuk DPA, Dewan Pertimbangan Agung, dan beliau lagi sebagai ketuanya, kemudian membentuk lagi namanya Front Nasional, beliau lagi sebagai ketuanya, kemudian membentuk MPRS yang betul-betul diatur oleh beliau. Semua kekuatan politik pada saat itu berada di tangan beliau, sehingga melahirkan suatu sistem ketatanegaraan yang, mohon maaf, termasuk kategori otoritarian. Nah, puncaknya adalah pada saat beliau diangkat sebagai presiden seumur hidup, 1963. Nah, setelah beliau digantikan oleh Presiden Soeharto dan seterusnya, tadi sudah disampaikan oleh Prof bahwa mengalami Undang-Undang Dasar 45 kita ini mengalami perubahan. Disitulah mengalami perubahan dari zaman otoritarian masuk ke zaman Orde Baru. Di Orde Baru pun juga ini, kalau saya bisa katakan, ini juga masih otoritarian, karena semua lembaga politik itu betul-betul diatur. Ada namanya fraksi ABRI di parlemen, ada namanya utusan daerah, dan semuanya itu ditunjuk oleh presiden. Nah, setelah kita memasuki era reformasi, itulah terjadi banyak dinamika yang berubah, dan ini tentunya adalah tujuannya adalah kita menginginkan demokrasi yang betul-betul adalah
demokrasi yang orientasinya adalah kedaulatan rakyat. Disitulah terjadi perubahan-perubahan amandemen yang saya setuju apa yang disampaikan Prof. Itu amandemen ini kalau bisa kita katakan penyempurnaan. Kita menyempurnakan sesuatu yang demi untuk kepentingan rakyat, sehingga terjadilah penyempurnaan 1, 2, dan 3, dan 4, dan sebagainya. Nah, para profesor, imam besar, dan bapak-bapak, para dosen, pembina pendidikan yang saya banggakan. Seperti kita ketahui bersama, akhir-akhir ini terjadi banyak wacana yang muncul di masyarakat. Wacana yang pertama adalah mohon maaf saya ingin lupa. Pada salah satu kebijakan yang disampaikan oleh Presiden Soekarno setelah dekret itu adalah melahirkan apa yang dinamakan GBHN. GBHN itu secara resmi disampaikan pada tanggal 17 Agustus 1959. Apa inti dari GBHN itu? GBHN itu adalah sebenarnya di situ secara terang dan jelas disampaikan oleh Presiden Soekarno adalah menyangkut manifesto politik. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak, para profesor masih ingat sekali manifesto politik, di mana kita pada saat itu betul-betul menghafal ya, Prof ya. Kita hafal betul ya. Nah, disitulah munculnya apa namanya GBHN. Nah, di era reformasi ini, setelah presiden terpilih yang pertama Pak SBY memerintah, disitulah demokrasi hak kedaulatan rakyat sudah terimplementasikan. Bahkan dalam perjalanan komitmen beliau bahwa yang namanya kedaulatan rakyat, yang namanya rakyat itu memiliki hak untuk menentukan nasibnya ke depan. Jadi salah satu implikasi, salah satu komitmen beliau adalah pada saat mungkin bapak-bapak dan ibu masih ingat, di akhir pemerintahan beliau, pada saat DPR RI mensahkan undang-undang pilkada yang mengembalikan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan ke DPRD. Pada saat itu Pak SBY mengeluarkan yang namanya Perpu nomor 2 tahun 2014. Perpu itu membatalkan undang-undang tersebut dan mengembalikan hak rakyat bahwa pilkada itu harus langsung dipilih oleh rakyat. Itulah satu komitmen dari Pak SBY pada saat itu. Nah, dan alhamdulillah itulah yang berlaku. Artinya era reformasi ini betul-betul tetap dipelihara sehingga hak dan kedaulatan rakyat itu tetap masih berada di tangan rakyat. Artinya harus ada komitmen untuk pro kepada demokrasi, dan kita tidak boleh eliminir sedikit pun yang namanya hak demokrasi rakyat. Bahwa ada implikasi daripada implementasi demokrasi itulah yang harus disempurnakan. Misalnya terjadi banyak money politik, yang money politiknya yang harus disempurnakan, itu yang harus dicegah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya banggakan, sekali lagi akhir-akhir ini muncul begitu banyak wacana. Wacana ini bergulir, pertama adalah adanya satu gerakan, maksudnya ada satu pandangan agar dihidupkan kembali namanya GBHN. Nih, di garis-garis besar haluan negara. Ini yang ingin dihidupkan. Nah, untuk menghidupkan itu maka perlu dilakukan amandemen. Ya. Saya lebih cenderung untuk meminjam terminologinya Profesor, menyempurnakan. Ya, penyempurnaan.
Tetapi terus terang saja, yang namanya penyempurnaan itu kalau ada kekurangan, ya Prof ya. Kalau memang rasa ada kesalahan, ada kekurangan, nah kita lakukan penyempurnaan. Terminologinya begitu. Kalau tidak ada penyempurnaan, kalau sudah sempurna, ya sudah tidak dilakukan penyempurnaan. Nah, kita kembali lagi menyangkut masalah GBHN. Jadi GBHN ini muncul lagi sehingga asumsinya mereka itu adalah bahwa supaya di situ secara jelas bagaimana Indonesia 10 tahun yang akan datang, bagaimana Indonesia pada tahun 2045, bagaimana Indonesia pada tahun 2090 dan sebagainya dan sebagainya. Nah, implikasinya adalah kalau itu sudah ditetapkan, saya berbicara kalau, maka presiden dan wakil presiden yang akan kampanye nanti itu tidak bisa mengkampanyekan visi misinya. Sudah tidak ada lagi visi misi. Yang ada adalah strategi bagaimana mencapai apa yang ditetapkan oleh GBHN. Begitupun juga dengan calon gubernur dan calon bupati dan wali kota dan seterusnya. Itu alasannya. Nah, sebenarnya kalau itu alasannya, maka sebenarnya pada era Pak SBY sudah ada Undang-Undang Nomor 17 RPJP, Rencana Pemerintah Jangka Panjang, Pembangunan Jangka Panjang, itu akan sudah secara eksplisit sudah ada di situ. Jadi di cover, dipayungi oleh undang-undang, jelas di situ. Nah, dari RPJP itu diurai menjadi RPJPM. Nah, artinya apa? Program untuk 5 tahun dan jangka panjang itu sebenarnya sudah tertera dan disampaikan oleh Pak SBY. Dan ini akan berakhir pada tahun 2025. Untuk itulah muncul ide bahwa ya sebaiknya jangan undang-undang, sebaiknya adalah melalui TAP MPR. Nah, ini argumentasinya. Nah, lagi-lagi di sisi lain, evaluasi yang terjadi adalah kalau memang GBHN itu dimunculkan kembali, pertanyaannya banyak. Pertama, siapa yang membuat? Kalau undang-undang melalui undang-undang, berarti GBHN untuk penyempurnaan Undang-Undang Dasar 45 tidak perlu dilakukan karena cukup dengan undang-undang. Undang-undang ini adalah domainnya antara DPR dan pemerintah. Nah, ada pandangan bahwa sebaiknya jangan undang-undang, sebaiknya dilakukan dengan TAP MPR. Nah, kalau dilakukan oleh TAP MPR, maka pelaksananya adalah presiden. Maka kalau pelaksananya presiden, secara implisit bahwa presiden itu di bawah MPR. Nah, kalau di bawah MPR berarti MPR itu akan berubah sistem ketatanegaraannya menjadi lembaga tertinggi negara. Nah, kalau lembaga tertinggi negara kembali lagi kepada zaman Orde Baru, bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Banyak implikasi yang saling terkait. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, memang MPR memiliki legalitas dan wewenang sesuai dengan undang-undang bahwa MPR menetapkan bisa merubah Undang-Undang Dasar 45 gitu. Memang diberikan wewenang sampai ke situ. Wewenang lainnya bahwa untuk di pasal 37 dikatakan bahwa untuk merubah Undang-Undang Dasar maka harus diusulkan oleh sepertiga anggota MPR dengan berbagai alasan. Poin-poin apa yang akan dirubah. Kemudian selanjutnya disampaikan bahwa untuk mensahkan keputusan tersebut maka harus dihadiri oleh anggota MPR 50+1. Semua diatur di dalam pasal 37. Memang ada celah untuk situ.
Nah, kembali lagi bahwa sebenarnya di Undang-Undang Dasar 45 itu sudah jelas di pasal 6 dan pasal 7 bahwa presiden dan wakil presiden secara bersama dipilih langsung oleh rakyat. Titik. Jadi sebenarnya kalau seperti saya sampaikan, begitu ada perubahan, begitu ada penyempurnaan, ini tidak akan berdiri sendiri. Nah, begitu pun juga dengan sistem ketatanegaraan, di mana unsur sistem ketatanegaraan kita, apakah kita ini bikameral atau unikameral? Ini sistem ketatanegaraan Indonesia memang unik, ya. Karena di dunia manapun itu hanya ada dua sistem, apakah unikameral ataukah bikameral. Kita tidak dalam posisi mempertentangkan mana yang terbaik, tetapi yang jelas ada yang melakukan yang sistem unikameral beranggapan bahwa bikameral lebih bagus. Begitupun sebaliknya. Nah, Indonesia rupanya ternyata sangat smart, ya. Kalau saya katakan jalan keluarnya itu banyak. Sekarang ini sistemnya sistem 1,5 kamar, ya. Kita bikameral secara kelembagaan, tetap dari fungsi dan tugasnya kita itu tidak bisa dikatakan legislatif. Mereka itu hanya sebagai mengusulkan, sehingga saya katakan tadi istilahnya 1,5 kamar. Nah, kalau ada penyempurnaan seperti yang saya sampaikan tadi, akan saling kait-mengkait, dan semua golongan akan mengambil kesempatan untuk memperjuangkan. Mumpung ada penyempurnaan, ya udah sekalian saja. Jadi ada banyak pandangan. Pertama, ingin perubahan secara terbatas. Kedua, ada pandangan perubahan secara total. Nah, yang ketiga, berpandangan, nah sebenarnya sistem ketatanegaraan kita sudah sempurna. Buat apa dilakukan? Buat apa dipertentangkan yang sebenarnya sudah bagus? Ya kan, sudah bagus. Semua kelemahan selama orde lama dan orde baru itu sudah disempurnakan melalui amandemen yang 1 sampai 4. Nah, itulah kira-kira. Nah, tentu mungkin kalau bapak-bapak dalam hatinya mungkin ya akan bertanya, ini Syarif Hasan ini kan orang Partai Demokrat. Partai Demokrat itu sebenarnya posisinya di mana sih? Ini kan jadi sebelum bapak-bapak nanya, saya akan jawab langsung dulu. Tetapi saya sebagai salah satu dari pimpinan MPR, saya wajib hukumnya untuk mendengarkan. Nah, kalau semua informasi yang saya dapatkan, pandangan dan pendapat bapak-bapak yang saya dengarkan itu akan menjadi bahan bagi saya untuk melakukan antitesa apa yang disampaikan oleh teman-teman. Kalau memang berbeda, itu kira-kira. Nah, saya kembali, Demokrat di mana sih? Terus terang saja, sekarang ini wacana yang timbul banyak. Pertama, GBHN. Ada lagi dikatakan ya udah pilih presiden, dipilih MPR. Yang ketiga adalah mengatakan kalau bisa presidennya itu 3 kali, ya, 3 periode. Atau kalau tidak, masa periodenya itu diperpanjang jadi 6 atau 8 tahun. Jadi tapi tetap 2 periode, jadi 16 tahun. Jadi banyak sekali. Nah, lagi-lagi saya katakan begitu banyak wacana yang timbul di masyarakat, yang saya yakin dan percaya bapak-bapak dan ibu-ibu akan memberikan kontribusi yang positif. Karena bapak-bapak, ibu-ibu kan terus terang saja tidak terkontaminasi dengan politik, ya. Kalau ingin meminta pandangan yang sangat independen dan rasional dan akademis, maka mintalah para cendekiawan. Justru itulah bapak-bapak, ibu-ibu, saya datang ke UIN, ya. Saya datang ke sini dan mudah-mudahan niat kita semuanya demi untuk kepentingan rakyat. Nah, tadi saya ingin jelaskan sesuai dengan pertanyaan yang ada di hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya sampaikan bahwa posisi di mana Demokrat?
posisi partai saya bahwa tidak perlu dilakukan penyempurnaan undang-undang. Undang-undang kita ini sudah bagus. Ya, kita yang perlu dirubah adalah cara pelaksanaan undang-undang. Salah satu contoh misalkan, kalau biaya kampanye itu terlalu besar, nah itu yang kita harus sempurnakan. Bagaimana supaya seefisien mungkin, bagaimana supaya seefektif mungkin, dengan dasar asumsi bahwa hak rakyat itu jangan diambil, hak rakyat itu jangan dieliminir, ya kan? Karena rakyat yang harus menentukan masa depannya selama 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Itulah Bapak-Bapak. Jadi sekali lagi yang terakhir, saya akan banyak mendengar dari Bapak-Bapak dan semuanya. Silahkan Pak, kami membawa tim penuh. Di sini ada Sekretaris MPR dari Pak Haris. Pak Haris udah pulang mungkin ya. Pak Haris tadi pas ya. Tadi Pak Haris sebelum pas mobil kami masuk dapat telepon dari Jakarta, mertuanya meninggal Bapak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Dan mungkin akan pada kesempatan pertama akan kembali. Nah, tim kami akan mencatat secara utuh dan akan mendokumentasikan sebagai bahan bukti bahwa ini loh pandangan dari para akademisi yang sangat independen. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan semakin banyak pandangan, semakin banyak pendapat, saya pikir itu akan semakin berharga bagi kami. Insya Allah ini akan tercatat sebagai sejarah. Karena terus terang saja Prof, sekalipun ini yang kedua, tetapi inilah rapat yang sangat komplit Prof. Ya, kemarin saya di UNS tidak sebesar ini, ya UNS Solo, Universitas 11 Maret, ya, dan ini sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan penghargaan saya yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini akan memberikan barakah bagi kita semua, bagi agama kita, terus terang saja, dan sekali lagi insya Allah rakyat kita akan semakin sejahtera ke depan. Saya pikir itu Prof. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan cenderamata dari Rektor UIN Arani Banda Aceh kepada Wakil Ketua MPR RI. Kepada Rektor dan Wakil Ketua MPR RI disilakan mengambil tempat dan kami mohon mungkin Pak wacana nanti bisa saja bermacam-macam, termasuk diantaranya isu dan mungkin setengah jadi pemindahan ibu kota, apakah begitu urgen dan strategi. Karena saya seperti mengenai Jerman itu bukan ibu kota, itu ada di Hamburg. Apakah itu satu wacana nanti akan kita sampaikan bersama. Semoga kemudian pembangunan Indonesia ini merata. Nah, kalau misalnya seperti yang sudah dicanangkan itu di Kaltim, mungkin nanti yang membangun Kaltim saja, yang lain tetap anjlok, tetap Indonesia itu miring. Nah, ini kita ingin pembangunan itu merata. Jadi kalau misalnya di Aceh itu pusat pariwisata, mungkin orang wisata akan ke Aceh, hotel di Aceh akan hidup. Kalau pertanian tidak harus seperti otoritarian tadi. Jadi banyak hal disampaikan, silakan saja terbuka. Ini orang tua kita, wakil kita, sampaikan, tapi dengan kata-kata, kalimat yang singkat padat, maqal lawadat, kemudian juga dengan cara-cara yang sopan dan polite. Karena kita lembaga akademik, tolong dijaga etika itu, sehingga kemudian kita semua keluar dari ruang ini dengan wajah tersenyum. Saya pikir ini saja yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya, supaya juga adil, saya persilakan satu dari kanan, satu dari kiri. Nanti kita lanjutkan. Pak Sidik sebelah kiri, sebelah kanan Bang Muhammad Adila. Silakan Pak Dodo Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati pertama sekali Bapak Rektor UIN Arani, kemudian Prof. Syarif dan Bapak Wadek Setu. Mungkin untuk lebih mempersingkat waktu, saya langsung saja Bapak Wakil Ketua MPR.
Nama saya Muhammad Siddiq, MH PhD. Saya melakukan research PhD saya di Inggris dengan perbandingan langsung ke Mahkamah Konstitusi di Jerman. Dan kajian saya ke tata negara, tetapi lebih fokus ke perbandingan Mahkamah Konstitusi. Mungkin kalau kita berbicara tentang amandemen ini, sangat banyak hal yang akan dibahas. Tapi saya dalam hal ini coba fokus ke beberapa hal. Dan yang pertama harus saya ucapkan bahwa saya tidak anti amandemen. Tidak anti amandemen, tetapi mengharapkan amandemen terhadap beberapa hal. Yang pertama sekali adalah tentang wacana pemilihan presiden. Tadi malam juga saya sempat mengikuti di Metro, ada yang usul dipilih MPR dan sebagainya. Dalam hal ini saya ingin melihat bahwa tentang pemilihan presiden ini kita tidak bisa menjustifikasi dengan kasus kemarin, dua calon pasangan, sehingga kita berkesimpulan bahwa perpecahan di masyarakat itu sangat besar karena seperti kemarin. Permasalahan kemarin itu adalah permasalahan presidensial threshold. Jadi ambang batas itu sebenarnya yang menjadi masalah, sehingga partai-partai kecil itu tidak terwakili oleh presidensial threshold tersebut. Dan saya melihat bahwa undang-undang pemilu kita MD3 itu memang mengunci agar pasangan ini keluar cuma dua, mengunci di situ, Pak. Jadi saran saya untuk amandemen tentang presiden ini, di dalam konstitusi itu sendiri yang harus dibuat tidak ada presidensial threshold, itu ekstrimnya, atau bisa saja presidensial threshold, tapi jangan sampai mengunci pasangan ini menjadi dua orang. Bisa diturunkanlah persennya itu berapa, misalnya 0, berapa. Jadi ketika banyak calon, potensi konflik itu akan hilang. Kita bisa melihat pada masa SBY, JK, kemudian Megawati dulu dengan Prabowo, itu tidak seperti kemarin perpecahan terjadi dalam masyarakat. Itu satu tentang presidensial threshold. Yang kedua, karena saya dari UIN ini, kami ada interkoneksi keilmuan, bahwa yang kami ajarkan tata negara di sini adalah tata negara yang arahnya ke arah Ibnu Khaldun, bukan Montesquieu, Pak. Ibnu Khaldun dan beberapa tokoh Islam. Jadi dalam hal ini kita melihat bahwa semua presiden di Indonesia itu adalah beragama Islam. Semua presiden di Indonesia, tidak ada presiden dan wakil presiden di Indonesia itu tidak ada yang tidak beragama Islam. Oleh karena itu, karena ini sifatnya seperti constitutional consensus atau konsensus konstitusi, kami mengharapkan calon presiden dan wakil presiden ini dikunci saja, disebutkan saja di dalam konstitusi bahwa presiden dan wakil presiden harus beragama Islam. Kenapa seperti ini? Karena kita sudah menjalankan konstitusional konsensus selama ini sampai sekarang. Dan hal ini bukan sesuatu yang baru. Mungkin kalau kita membuat kajian komparatif constitutional law, itu misalnya di Myanmar misalnya, di Myanmar, kemudian di Hanoi, kemudian di Vatikan, bahkan di Amerika sendiri, walaupun tidak eksplisit, mereka mengatakan bahwa presidennya itu, pemimpinnya itu harus dari agama tertentu. Jadi tidak perlu takut. Kita dominasi Islam ini lebih besar di sini. Jadi bayangkan saja nanti kalau terpilih bukan orang Islam, apa yang terjadi nanti ketika
pemimpinnya itu berbicara tentang hal-hal teknis yang Islam. Salah satu contohnya adalah ada wacana buat haji jangan di musim haji karena terlalu lama. Jadi kan ini orang-orang yang tidak paham agama gitu. Jadi sempat saya dengar usulan seperti itu, buat saja haji jangan di musim haji karena lebih banyak orangnya. Jadi ini kita pahami bahwa mereka karena memang tidak paham masalah Islam. Itulah kenapa saya katakan bahwa usulkan saja bahwa presiden itu harus dari presiden Islam dan presiden dari orang Islam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tentang masalah unikameral atau hak likameral. Saya kira ini yang sifatnya lebih ke pilihan hidup berkebangsaan. Saat saya melakukan constitutional studies di Westminster, Inggris, di House of Parliament. Jadi di Inggris itu ada House of Parliament dengan House of Lords. Jadi kalau House of Lords-nya itu authority-nya itu lebih tinggi daripada House of Commons. Ya, mungkin kalau bisa buat MPR bisa buat visit study ke sana nanti itu aksesnya agak lebih mudah. Jadi yang ingin saya sampaikan, permasalahan bikameral di Indonesia, khususnya DPD, mereka tidak diberikan kewenangan. Mohon dikritik kalau saya salah menerangkan satu ini. Tidak ada kewenangan DPD, Pak. DPD itu kalau bahasa kasarnya yang makan gaji buta aja, makan gaji buta, bisa studi ke provinsi, tidak ada kerjaannya. Hadir di rapat, kalau hadir di rapat pun kalau mengeluarkan pendapatnya itu tidak bisa diambil, karena sudah dikunci di dalam Undang-Undang Dasar itu memberi pertimbangan. Memberi pertimbangan itu sifatnya tidak inkrah dalam hukum. Pertimbangan bisa diterima dan bisa ditolak, dan mayoritas ditolak. Dan itu pun kewenangannya yang hanya diberikan kepada hal-hal yang menyangkut tentang daerah, otonomi dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk memfungsikan kembali sistem bikameral secara secara lebih maksimal, di sini saya mengusulkan DPD harus diberikan kewenangan. Salah satu kewenangan yang bisa diberikan adalah kewenangan membuat undang-undang. Jadi yang membuat undang-undang itu bukan DPR lagi, tapi MPR lah yang membuat undang-undang. Jadi kalau ketika kita membicarakan MPR, itu sudah ada DPD di situ. Jadi ke depan itu fungsi legislasi dari MPR yang selama ini hanya cuma amandemen, sekarang bisa dimaksimalkan dengan fungsi legislasi yang sifatnya undang-undang rutin. Jadi kalau di amandemen pun biarlah MPR yang membuat undang-undang. Jadi dia sekarang MPR bisa mempunyai kewenangan legislasi rutin dan legislasi amandemen dan mengesahkan presiden. Jadi ini lebih adil menurut saya, dan kita tidak menyia-nyiakan anggaran negara hanya untuk menggaji DPD yang ada kerjaan. Itu menurut saya tentang bikameral. Kemudian satu lagi yang paling mendasar yaitu tentang Mahkamah Konstitusi. Mohon maaf sebelumnya Pak, saya sudah melakukan kajian terhadap lebih dari 20 dokumen konstitusi di negara, karena memang itu bagian dari literatur review saya. Hanya Mahkamah Konstitusi Indonesia yang memiliki pasal tersedikit di dunia. Mungkin klaim saya ini bisa dicoba lagi. Hanya Mahkamah Konstitusi Indonesia yang mempunyai pasal paling sedikit di dunia di dalam konstitusinya. Jadi oleh karena itu, apa yang terjadi? Terjadi deviasi dan pelebaran kewenangan.
Mahkamah Konstitusi banyak melakukan seperti ultra petita yang tidak ada diatur di dalam undang-undang dibuat, yang tidak ada diatur di dalam di dalam konstitusi itu dibuat. Jadi saran saya bagi Mahkamah Konstitusi, dibuat saja kewenangannya itu lebih besar, kewenangannya lebih besar, diadopsi apa-apa saja yang boleh diatur. Karena tren konstitusi modern sekarang itu konstitusi sifatnya tidak lagi general, tapi pada hal-hal tertentu dia sifatnya sangat spesifik. Mungkin ini kita bisa mempelajari lagi konstitusi di negara-negara Eropa itu setelah adanya EU itu, dia menyesuaikan diri dengan konstitusi itu. Jadi konstitusi itu sifatnya fleksibel, mengikuti perkembangan zaman, dan tidak salahnya kalau konstitusi itu bersifat detail. Itu yang selanjutnya tentang masalah syariah Islam, Pak ya. Kalau saya sebagai orang Aceh dan orang Islam di sini, hidupkan saja kembali di pasal tentang agama itu, agama-agama yang diakui, dan kebebasan menjalankan syariat Islam, sehingga kita isu-isu isu-isu agama itu tidak bisa dipolitisir dengan kepentingan politik kalau sudah ada di dalam konstitusi. Dan saya mengharapkan dalam pertemuan ini nanti memang ada notulensi yang bisa ditandatangani bersama oleh peserta yang hadir. Jadi sehingga tidak terkesan bahwa kita di sini sudah hadir di sini setuju terhadap sesuatu yang tidak kita sampaikan. Jadi karena kebiasaannya seperti itu. Jadi udah buat FGD, walaupun kita tidak sampaikan, dianggap kita sudah setuju, padahal kita tidak. Jadi kalau bisa poin yang di sini yang disampaikan oleh forum dicatat, kemudian ditandatangani bersama. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti kalau sifatnya lebih detail, kami di Fakultas Syariah ada Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia yang diresmikan oleh Prof. Jimli pada tahun 2003. Beliau sempat ke sini, Prof. Mahfud juga sempat ke sini untuk beliau ketua, dan insya Allah kami siap bekerja, ikhlas beramal, Pak. Karena itu moto kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pikir sangat relatif dengan apa yang ingin didengar oleh Bapak Dr. Saiful Hasan. Berikutnya Pak Kandang Dr. Fuad Murtazila, Dr. Maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan teman-teman forum saya itu juga bisa menjadi semacam pengganti GBHN yang seperti dulu. Jadi ada turunan dari GBHN yang sangat filosofis itu, yang tidak mengembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara, tapi dia juga punya kontrol yang filosofis terhadap pembangunan Indonesia agar kemudian tidak menjadi liberal, kalau tadi menjadi ke arah yang barangkali bukan bagian dari semacam nilai luhur dari kehidupan berbangsa di Indonesia. Nah, jadi saya pikir GBHN boleh pada dataran filosofis kepada Presiden tetap diberikan keleluasaan berkreasi, bermodifikasi di sana-sini tentang rencana pembangunan, visi misi dan sebagainya. Itu saya pikir satu hal yang mungkin perlu dipertimbangkan dan tidak mengganggu situasi struktural dari negara ini. Tata pemerintahan dan tata hukum di dalam konteks kebangsaan kenegaraan ini tidak terganggu. Jadi tidak merubah MPR untuk menjadi lembaga tertinggi kembali, yang bisa menjadi semacam nanti ada konsekuensinya bahwa presiden itu bisa di-impeach dan kemudian bisa tanpa alasan yang cukup bisa kemudian diturunkan dan sebagainya. Itu satu, Pak. Yang kedua
berhubungan dengan persoalan bikameral. Persoalan bikameral ini selama ini saya lihat memang seperti sudah tadi dikatakan oleh Pak Sidik, bahwa DPD itu sepertinya nggak ada peran yang cukup menentukan kehadiran dia di MPR sana. Oleh karena itu saya pikir saya berharap MPD dan DPR itu punya kewenangan dan hak serta kedudukan yang sama. Mungkin konsentrasi dari kedua pihak ini yang mungkin berbeda. Sementara DPD itu harus lebih merepresentasikan kepentingan daerah di mana dia diwakili, dan DPR itu lebih bersifat umum, lebih bersifat parpol, dan kemudian dalam dua kepentingan ini tapi keduanya memiliki hak dan kedudukan yang sama. Jadi betul-betul jadi bikameral utuh gitu. Yang kedua kamar ini memiliki fungsi yang cukup bisa menentukan kebijakan-kebijakan negara untuk daerah dan untuk bangsa. Oke, yang ketiga, saya punya semacam catatan barangkali ketika melihat kedaulatan rakyat, kedudukan kedaulatan rakyat di Indonesia, terutama saya terpengaruh sekali dengan konteks daerah. Ketika misalnya pengalaman kita beberapa tahun yang lalu di sini terjadi pergub ketika rancangan anggaran yang diusulkan oleh gubernur dan kemudian tidak terjadi semacam kesepakatan. Tidak terjadinya kesepakatan ini diakibatkan oleh kedua pihak tidak mendapat titik-titik kompromi yang deal gitu. Oleh karena itu ya akhirnya kembali kepada aturan bahwa jika tidak disepakati sebulan kemudian berlaku seperti yang lama. Saya melihat di sini bahwa kedaulatan rakyat nyaris hilang, Pak. Jadi oleh karena itu pengalaman ini membuat saya ini semacam catatan yang menunjukkan suatu kecacatan kedaulatan yang dihadirkan tanpa sengaja barangkali, yang kemudian saya mengusulkan semacam perubahan amandemen di tingkat Undang-Undang Dasar barangkali untuk memberi semacam kesempatan duduknya semacam forum konstituensi. Forum konstituensi nama bisa apa, nanti bisa direkayasa apa aja. Tapi saya ingin mengatakan bahwa forum konstituensi ini tetap hadir, tetap layak hadir pada semua kegiatan antara eksekutif dan legislatif, pada semua pertemuan dan sebagainya, tapi tidak memiliki kewenangan untuk misalnya menolak dan menerima, tapi lebih pada pengawasan yang untuk melihat sejauh mana derajat perencanaan anggaran atau pembuatan kebijakan itu yang lebih berpihak pada rakyat, lebih berpihak pada konstituensi yang sudah memilih mereka, para pejabat yang duduk di DPR maupun di kepala daerah atau di tingkat presiden dan tingkat presiden. Jadi forum ini saya pikir penting. Jangan selama ini begitu orang-orang terpilih di tingkat pilkada atau DPR itu kemudian ketika habis dilantik rakyat tidak punya kuasa apa-apa lagi. Kita hanya di penonton, paling-paling kita hanya bisa demo untuk misalnya ada sesuatu kesepakatan perencanaan yang kita tidak sepakati, kita hanya bisa demo, dan demo itu pun juga tidak potensial untuk merubah kebijakan-kebijakan yang ada. Paling terjadi nanti kerusuhan yang kita tidak harapkan, namun itu yang lebih bisa ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu. Jadi saya pikir perlu ada semacam forum konstituensi, saya beri nama itu, untuk tetap duduk yang terpilih. Mungkin sistem pemilihannya bagaimana itu mungkin sesuatu yang bisa dipikirkan kemudian. Jadi itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya soal pilpres. Pada tataran pemilihan presiden, saya juga berharap ada calon independen di situ, Pak, yang sejauh ini belum diakomodasi. Saya pikir kenapa hari ini kita belum siap untuk menerima calon independen di tingkat presiden, itu mungkin sesuatu yang saya lihat tidak cukup punya alasan untuk meniadakan di tingkat presiden. Justru itu membuka peluang untuk banyaknya pemimpin yang muncul, tapi nggak mudah. Gitu.
juga harus dipenuhi, dan kemudian ruang kesempatan untuk jadi calon independen ini sesuatu yang akan mendemokrasikan Indonesia lebih jauh dan kedaulatan rakyat lebih dihargai dalam konteks ini. Jadi saya pikir persoalan-persoalan presidensial threshold itu juga sesuatu yang terus perlu dikaji ulang gitu. Jangan 20% seperti dibilang tadi, itu yang kemudian karena tingkat keberanian dan tingkat anggaran yang sangat tinggi diperlukan dalam prosesnya, sehingga hanya bisa muncul 2 calon yang kemudian bisa membelah masyarakat menjadi sangat terpolarisasi dari 2 kubu yang sangat ekstrim. Jadi ini yang keempat. Satu lagi Pak, terakhir soal pasal 156A di KUHP tentang penistaan agama. Selama ini pasal ini dilihat sebagai pasal karet yang berasal dari UU tahun 59 dulu, saya lupa. Saya pikir ini pasal ini perlu ditinjau ulang untuk lebih bisa mengkonkretkan apa yang dikatakan dengan penistaan agama itu. Jangan bisa kemudian diseret kiri kanan oleh kepentingan politik yang kemudian pasal penistaan agama ini menjadi semacam komoditi politik juga buat presiden tertentu misalnya. Saya pikir inilah beberapa hal yang menjadi catatan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua penanya ataupun pemapar persoalan yang saya pikir programnya sangat representatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Ketua MPR yang kami hormati, Bapak Rektor yang kami hormati, Bapak Wakil Rektor dan Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Menambah apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman, saya melihat bahwa awalnya tadi penjelasan Pak Wakil Ketua MPR, isu-isu dari yang ingin diamandemen terhadap UUD 45 itu diantaranya hanya 2 saya tangkap, tentang GBHN dan tentang tata cara pemilihan presiden serta masa jabatan. Nah, lalu ternyata begitu dilempar ke floor, muncul begitu banyak isu yang lain yang seharusnya perlu dilakukan amandemen. Nah, pertanyaannya adalah Pak Wakil Ketua MPR, siapa yang mengawal isu amandemen ini? Artinya, ketika isu amandemen ini muncul, kita lihat kemarin saja itu sudah 4 kali terjadi amandemen, dan itu terus bergulir. Ternyata kalau kita lihat sejarah terjadi amandemen itu karena memang setelah satu tahap muncul isu lain, diakomodir, muncul isu lain dan sebagainya. Nah, saya ingin katakan sebelumnya, maaf, seharusnya di awal saya katakan, saya tidak, background pendidikan saya bukan hukum, jadi saya tidak begitu paham dengan hukum tata negara seperti sahabat saya Pak Sidik itu. Tetapi saya antropologi Pak, jadi saya lebih ke antropologi. Saya melihat bahwasanya kalau amandemen ini dibiarkan begitu tanpa ada pengawalan, maka akan terjadi satu saat bagaimana kita melihat UUD 45 itu sendiri. Nah, karena yang terekam di dalam kepala kita dan selalu itu yang menjadi pelajaran di sekolah adalah sumber hukum tertinggi di negara ini adalah Undang-Undang Dasar 45. Nah, tetapi sekarang pasca amandemen itu, lalu bagaimana kita melihat menyebut istilah UUD 45 itu? Boleh jadi nanti satu saat orang akan muncul perubahan terhadap sebutan UUD 1945 itu sendiri. Nah, kita lihat memang di dalam buku-buku yang diterbitkan selama ini, memang kalau kita beli buku kumpulan undang-undang dasar itu, kita akan melihat memang rangkaian pertama yang UUD 45 yang tidak perubahan, setelah itu yang amandemen 1 tahun 99, amandemen 2, amandemen 3 tahun 2002. Tetapi satu saat ketika kita menyebut Undang-Undang Dasar 1945, sepertinya tidak
di hati itu tidak pas lagi karena sudah begitu banyak terjadi perubahan. Nah, jadi saya pikir kalau ada perubahan itu juga bukan di UUD 45-nya, tetapi bagaimana di hierarki hukum di bawahnya tersebut. Katakanlah misalnya di ketetapan MPR, kemudian di bawah ketetapan MPR itu apa? Undang-undang di bawahnya itu dan sebagainya terus. Jadi saya melihat bahwasanya pertama memang isu amandemen ini itu boleh jadi ya seperti saya katakan tadi, siapa yang mengawal dan seperti Bapak katakan siapa yang melakukan. Dan ketika kita menjawab siapa yang melakukan itu amat tergantung kepada background politik kita apa. Nah, jadi saya itu aja menambah, mungkin Bapak bisa menarik kesimpulan tentang pertanyaan apakah perlu amandemen atau tidak. Saya pikir itu sedikit gambaran dari saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Rektor, Wakil Rektor, Bapak Ibu pimpinan, dan yang saya hormati Bapak Dr. Haji Syarifuddin Hasan. Suatu kemuliaan dan kebanggaan Bapak bisa berhadir di UIN. Saya memperkenalkan diri lagi Pak, nama saya Ernita Dewi. Saat ini saya dipercayakan oleh Bapak Rektor untuk menjadi Dekan Visip UIN Aradiri. Mungkin saya tidak banyak Pak, tapi terkait dengan salah satu tugas kami di Visip adalah mengkaji isu-isu kebijakan yang muncul pada saat ini. Dan isu terbaru adalah terkait dengan beberapa usulan penyempurnaan undang-undang, termasuk salah satunya adalah kita akan ikut pilkada sum atau dipilih oleh DPR tingkat 1 kondisi DPRA. Itu kemudian menjadi salah satu bahan diskusi kami di Visip, dan kami akan segera membuat diskusi publik untuk menampung pandangan-pandangan kawan-kawan di kalangan akademik bagaimana tanggapan mereka terhadap masalah ini. Pernyataan Pak Tito mungkin menarik, Pak Dr. Syarifuddin, bahwa untuk pemilihan calon bupati saja itu kos yang harus dihabiskan 30 miliar. Padahal menurut beliau untuk mengembalikan uang itu 5 tahun menjabat bupati mereka baru mengumpulkan uang 12 miliar. 18 miliar itu kemudian menjadi utang mereka yang mungkin akan dipakai untuk ya kita berharap mungkin pembangunan akan berjalan, tapi mereka kemudian mungkin akan mengembalikan modal dulu. Nah, di sini saya pikir wacana ini sangat patut untuk kita diskusikan. Apapun yang akan dipilih oleh rakyat nanti, apakah dengan model langsung atau tidak langsung. Tetapi catatan kami dari Visip, Bapak, mungkin ini kami perlu menyampaikan. Apabila pilihan langsung ini diteruskan, maka pendidikan politik itu menjadi suatu keharusan. Sebab banyak masyarakat kita yang tidak paham politik, jadi dia diombang-ombing oleh kepentingan-kepentingan. Bisa jadi kalau yang masuk kuat kepentingan agama, maka rakyat akan diajar pada kepentingan agama. Jadi di sini kita berharap bahwa partai politik dan juga pemerintah itu perlu mempertimbangkan masuknya pendidikan politik di dalam aspek pembelajaran bagi masyarakat terkait dengan pemilihan kepala daerah. Itu catatan yang pertama Pak Dewi, dan kami sangat berharap ini bisa diberikan karena yang terjadi sekarang pendidikan politik itu hampir tidak didapatkan oleh masyarakat, dan ini menurut kami sangat penting sekali untuk mencerdaskan masyarakat ketika masyarakat dilibatkan dalam demokrasi. Kalau one man one vote misalnya, orang yang tidak mengerti juga memilih, kita khawatir mereka akan memilih seperti apa, sehingga masyarakat perlu untuk dicerdaskan dulu sehingga hak itu bisa diberikan untuk mereka. Itu yang pertama. Pada yang kedua, kita di Visip ini memang sedang berusaha sekali untuk membahas wacana ini, dan kita berharap bisa mendapat dukungan karena nanti kita akan menampung apa yang akan dilahirkan dari pemikiran-pemikiran akademik terkait dengan amandemen ini. Saya pikir begitu saja. Terima kasih Abang dan Moderator, Pak Warek 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua
Rektor, Pak Pembantu Rektor, Wakil Rektor, salah BR ya, di WR jadi BR. Ketua Senat dan para rekan dan hadirin sekalian yang saya hormati, Pak Dr. Syarifudin, saya belajar Pancasila dulu dengan konsep Pak Noto yang masih ekstensil tuh di UGM, saya S1. Jadi sangat tebal dan kita diharuskan membaca yang tebal itu. Apa yang menjadi catatan saya, sebab saya tidak ingat lagi pasalnya, nomor pasalnya berapa, mengenai syarat presiden. Syarat presiden kalau nggak salah setelah reformasi undang-undang kita itu amandemen membuang kata asli, warga negara asli, aslinya dihilangkan. Itu petaka buat bangsa ini, saya kira. Karena itu saya pikir itu harus dikembalikan kata asli itu ke dalam ayat itu, pada cara itu. Sebab kalau demikian resah sekali masyarakat ini, kita dengar baik hawa apa bukan hawa di mana-mana di media sosial ini bahwa Cina akan mengkop kita. Nah itu yang menjadi bulan-bulan di pemerintah hari ini, di bulan-bulan ini dengan isu itu, karena hilang kata asli itu. Saya ingat betul itu kata asli itu seharusnya tidak dihilangkan. Mohon sekali lagi saya ulang, itu dikembalikan ke dalam ayat itu. Kemudian pemilu serentak itu juga mimpi buruk buat bangsa ini, sebab sulit sekali mengontrol aparat yang ditugaskan untuk mengelola pemilihan itu, untuk mengelola kejujuran dan kecurangan sebaliknya. Kita tahu itu. Kemudian pemanfaatan kekuatan-kekuatan, siapa yang kuat akhirnya menang kalau caranya tidak bisa dikontrol. Jadi mohon kalau bisa pemilu serentak itu diubah lagi, pemilu tidak serentak gitu ya. Jadi sesuai dengan perjalanannya, yang kalau memang sudah habis ya dipilih lagi. Saya kira yang saya ingat cuma dua itu. Yang paling penting kata asli itu dikembalikan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir Pak menyusun undang-undang nanti ke depan. Terima kasih. Bapak. Terima kasih Pak Wakil Rektor 1. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya bangga muliakan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas pandangan dan pendapat serta masukan yang diberikan, dan saya memiliki kesimpulan bahwa pandangan ini betul-betul sangat berguna bagi kami, dan insya Allah akan menjadi bekal kami di dalam melakukan tugas-tugas kami selanjutnya. Saya tidak akan memberikan tanggapan secara keseluruhan karena ini semua masukan yang sangat berarti. Yang jelas hanya ingin saya menanggapi secara makro saja, khususnya dari Pak Dr. Siddiq MA menyangkut masalah presiden threshold. Saya setuju sekali itu, bahwa presiden threshold ini membatasi kontribusi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk ikut dalam melakukan ikut dalam pemilihan presiden. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar memang sudah jelas disampaikan bahwa presiden dan wakil presiden diusung oleh partai atau gabungan partai, dan di situ tidak disebutkan threshold di situ. Nah, yang terjadi adalah threshold yang terjadi sekarang ini naik turun nih Pak, ya, tergantung di parlemen. Berdasarkan pengalaman kemarin ini memang menjadi unik sekali karena
saat dilakukan pemilihan presiden dan legislatif secara bersamaan, ini bingung mereka ya yang akan membuat undang-undang. Pada saat itu kan yang kita pahami bersama, yang membuat undang-undang itu kan DPR, ya, fungsi legislasi. Tetapi di dalam memutuskan semuanya ini, membahas semuanya ini, unsur presiden ikut. Presiden dalam hal ini diwakili oleh menteri yang ditunjuk oleh presiden. Penetapan presiden threshold yang 20% itu yang adalah hasil dari pemilu 2014 memang gagal logika, Bapak. Saya pun gagal untuk menanggapinya, saya pun gagal untuk memahaminya. Jadi saya katakan gagal logika. Karena apa logikanya? Kalau ibaratnya kita membeli karcis pertunjukan, sebenarnya karcis itu sudah dipakai pada tahun 2014. Loh, kok kenapa dipakai lagi untuk tahun 2019? Ya, jadi saya juga gagal logika. Ya, implikasinya apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Siddiq itu ada seperti sekarang ini melahirkan hanya 2 pasang, dan seterusnya implikasinya terpecahlah masyarakat ini. Jadi saya sangat setuju bahwa ini akan kita lakukan evaluasi. Tentunya untuk melakukan evaluasi ini akan dilakukan di DPR melalui usulan, ya kan, usulan nanti usulan undang-undang Pilpres. Ya. Usulan itu tentunya akan memiliki dinamika yang tinggi lagi, Pak. Apakah 20% itu akan diturunkan lagi, sejauh mana bisa diturunkan? Dan saya setuju kalau bisa sih 0%, supaya putra-putra putri bangsa yang memiliki kemampuan untuk memimpin bangsa ini, dengan catatan disampaikan adalah harus ada kata-kata asli, Pak, ya. Sekalipun sekarang nanti secara implisit kita akan implementasikan itu, mudah-mudahan kalau ada perubahan lagi itu akan dimasukkan kembali lagi. Ya, tetapi saat ini sementara apa yang disampaikan oleh Dr. Siddiq bahwa sebaik memang bagus ya bagi kami adalah 0%, tetapi sekali lagi karena ini adalah wewenang daripada DPR, dan di DPR itu terdapat sekarang ada 9 fraksi, dan tergantung 9 fraksi ini nanti lobby-lobbynya bagaimana. Syukur-syukur kalau dalam ini Partai Demokrat punya prinsip lebih bagus 0%, dan juga tadi sudah disampaikan pemilu serentak itu juga memberikan dampak yang sangat menyulitkan masyarakat untuk menentukan sikap dan sebagainya, sehingga Partai Demokrat dalam hal ini, mohon maaf sekali lagi karena kebetulan saya representasi dari Demokrat, Partai Demokrat menginginkan agar ini nanti dipisah lagi sehingga kembali lagi pada Pilpres 2004-2009, ya kan? Di mana pileg lebih duluan, berapa besar perolehan suaranya, nanti itulah yang gabungan maju untuk menjadi Pilpres. Nah, kalau bisa saya juga setuju bahwa ya udah dinolkan aja, ya kan? Jadi siapapun kita serahkan kepada rakyat untuk memilih yang terbaik. Nah, dengan demikian semua partai politik seperti yang disampaikan berkontribusi di dalam hal pemilihan presiden. Saya pikir menjadi catatan yang sangat luar biasa bagi saya, Bapak. Nah, yang kedua itu yang saya tidak tanggapi itu otomatis akan menjadi catatan saya, Pak, ya. Nah, kemudian menyangkut masalah, ya tadi sudah menyangkut masalah presiden dan wakil presiden harus beragama Islam, saya setuju ya untuk diperjuangkan kembali. Kemudian bikameral, nah ini menyangkut masalah bikameral. Saya pikir kalau ini didengar oleh anggota DPD, mungkin dia akan berterima kasih ya bahwa DPD diberikan kewenangan lagi yang sama dengan DPR.
RI, sehingga di dalam hal menjalankan fungsi dan tugasnya tentunya akan sama dengan DPR RI, termasuk di dalam halnya adalah hak-hak untuk melakukan legislasi, untuk melakukan pengawasan dan melakukan penganggaran tentunya juga. Nah, tadi disampaikan kalau bisa dibatasi yang menyangkut tentang otonomi daerah saja. Jadi itu mungkin tinggal teknisnya yang akan diatur. Kemudian menyangkut masalah Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi masukannya terima kasih. Mahkamah Konstitusi ini cukup memang menjadi permasalahan bagi DPR juga, karena kadang-kadang ada undang-undang yang sudah dibahas secara utuh, tetapi dipatahkan di Mahkamah Konstitusi yang hanya diwakili oleh 9 orang anggota. Jadi katanya sekarang masa 560 orang yang berdiskusi ditambah dengan pemerintah, ya pemerintah kalah sama MK. Ini jadi masukan. Jadi saya setuju Pak Nasir bahwa ini tentu akan menjadi evaluasi bagi kita dan segala macam informasi yang disampaikan. Saya setuju apa yang disampaikan bahwa saat ini terjadi deviasi kewenangan di MK. Kemudian kebebasan menjalankan syariat agama Islam, saya pikir saya sangat setuju sekali. Nah, kemudian Dr. Wadi menyangkut masalah Dr. Fuad menyangkut masalah GBHN. Memang karena Bapak yang bicara, jadi saya juga menggarisbawahi mungkin ya bahwa memang ada nostalgia ya, nostalgia GBHN itu ya. Nah, tetapi ya kita lihat lagi nanti ke depan Bapak nanti bagaimana. Tetapi ini saya catat dengan penuh, dengan secara utuh bahwa ini bukan pandangan dari saya pribadi, tapi pandangan dari Pak Fuad ya, dan itu harus kita akomodir untuk dalam hal pembahasan selanjutnya. Dan ini juga jalan keluar yang bagus kalau memang ternyata GBHN itu muncul, ya visi misi itu kita berikan kewenangan kepada Presiden untuk melakukan inovasi di dalam hal menyampaikan visi misinya. Hal-hal yang filosofis, yang hal-hal yang sifatnya kuantitatif itu mungkin yang agak sulit untuk lakukan improvisasi. Tapi kalau sifatnya kualitatif, saya pikir itu saya setuju sekali. Tetapi kalau kuantitatifnya mungkin kita akan cari jalan keluar. Bagaimana? Salah satu contoh misalkan, di dalam menentukan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2045 kita harapkan bisa 9%. Nah, ini bagaimana ini menerjemahkan nanti, ya kan? Kita akan cari Pak. Ya, tetapi masukan Pak Dr. Fuad itu sangat bagus sekali, bahwa kita berikan keleluasaan kepada calon presiden untuk melakukan improvisasi ataupun inovasi di dalam melakukan visi misinya. Di Kameral lagi-lagi tadi menyangkut masalah DPD, ini memang tidak berfungsi sekarang ini, karena memang di dalam Undang-Undang Dasar memang hanya memberikan masukan dan sebagainya, mulai dari fungsi legislasi, mulai dari fungsi penganggaran dan pengawasan. Jadi saya sangat menggarisbawahi apa yang disampaikan. Ya kalau begitu apa fungsinya dong? Tidak berarti, karena semua yang disampaikan itu sifatnya tidak mengikat, ya. Nah, dan saya juga setuju apa yang disampaikan bahwa ini adalah pilihan, ya, pilihan demokrasi kita maunya bagaimana. Komitmen politik itu saya pikir memang perlu untuk kita sepakati bersama. Kalau memang kita mau perluas wewenangnya, ya kita harus komit bersama. Karena ini toh demi kepentingan bangsa dan negara.
Kemudian forum konstitusi, saya pikir ini ide yang bagus juga. Forum konsekuensi. Jadi memang ini juga memang menarik, saya pikir, karena setelah terpilih konstituen ini ada nggak saluran untuk melakukan koneksi ataupun partisipasi ataupun memberikan usulan yang menyangkut tentang hajat orang banyak misalkan, ya kan? Saya pikir ini menarik sekali. Nah, bagaimana nanti implementasinya kita akan pikirkan, Pak. Mudah-mudahan ini ada jalan keluarnya. Kemudian presiden calon independen, ini menarik lagi ini, ya. Nah, sekali lagi kalau tidak tertutup kemungkinan presiden calon independen, artinya apa? Artinya betul-betul Undang-Undang Dasar 45 ini harus dirombak habis gitu loh, ya. Karena di situ di pasal 6 itu dikatakan pasal 7 ya, dikatakan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai-partai politik. Nah, jadi nanti kalau titik tinggal dirombak lagi, tambah aja, ya kan, calon independen, ya, atau calon independen dengan minimal suara awal, misalkan contoh, ya, awal misalnya 10 itu terlalu kecil mungkin, ya, 30 juta atau sekian persen dari total penduduk. Saya pikir ide yang bagus, ya Pak. Kemudian threshold, saya setuju, ya. Threshold itu ada 2, Pak, ya. Presiden threshold, karena kita bicara presiden amandemen, ya, kita bicara tentang presiden threshold. Ada juga parlemen threshold, ya kan. Kalau parlemen threshold sekarang kan 4%. Nah, mungkin tahun 2025 nanti, 2024 itu akan dinaikkan lagi mungkin parlemen threshold. Jadi agak terbalik dengan presiden threshold. Parlemen threshold itu kalau bisa, maksudnya supaya memperkuat fungsi parlementer, fungsi daripada legislatif, maka diharapkan parlementer threshold itu dinaikkan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, pemilu maksudnya. Nah, 4% itu seperti sudah diprediksi sebelumnya oleh para legislator, kami di DPR, bahwa memang dari 10 yang kemarin ini akan yang masuk kira-kira 9. Nah, nanti suatu saat tidak tertutup kemungkinan kalau makin naik ini makin kecil, ya, suatu saat akan seperti dengan di Amerika nanti, ya, hanya ada 2, tetapi dari 2 ini ada yang gabung bersama-sama. Kemana arahnya sistem ketatanegaraan kita? Apakah ke sana? Apakah kita akan cukup batasi bahwa yang ideal itu berapa partai sih yang masuk parlemen lebih bagus, ya kan? Karena kenyataannya di parlemen itu partai yang besar sama partai yang kecil itu suaranya sama aja, karena yang diperhitungkan adalah suara fraksi, kecuali kalau voting. Tapi yang paling signifikan adalah suara fraksi. Nah, sebaliknya kalau presiden threshold itu menyangkut tentang kedaulatan rakyat, ya, pemilihan langsung oleh rakyat. Jadi presiden thresholdnya terbalik, harus partai saya khususnya cenderung agar kalau bisa sih 0. Tetapi bagi kami itu bisa 0, tetapi bagi partai-partai lain mungkin belum tentu. Nah, di sini akan terjadi suatu dinamika untuk duduk bersama mana yang terbaik. Itu namanya menyangkut masalah KUHP. Saya pikir ini akan saya dimasukkan nanti, Pak, di Komisi 3, menyangkut masalah pembahasan KUHP, pasal yang disebutkan tadi menyangkut masalah penistaan agama harus dipertegas, ya. Ibu Dewi, memang, ya, saya sangat setuju, ya. Memang
Memang fakta begitu, untuk menjadi bupati kalau nggak punya duit 30 miliar ya lebih bagus nggak usah maju. Sekarang ya yang terjadi fakta di lapangan ya Ibu ya, saya betul-betul. Saya juga bahkan kadang-kadang bilang sama kader kami ya, saya tanya mau maju bupati berapa uang you, ya kan? Saya tanya, saya bilang harus realistis. Sekarang ini kalau punya uang 10 miliar, udah deh lebih baik ditabung uang 10 miliar. Iya kan? Lebih baik ditabung, ya kan? Hidup dengan tenang, ya kan? Nanti maju jadi juga enggak, uang 10 miliar juga habis. Kita realistis, karena untuk maju pilkada itu pertama harus popularitas, ya, persyaratan ini, ya. Popularitas, kemudian elektabilitas, ya, elektabilitas. Jadi kalau dia populer saja belum tentu dipilih oleh rakyat. Nah yang ketiga isi tas, iya kan? Kalau isi tasnya nggak ada ya nggak jadi, iya kan? Karena apa? Rakyat sekarang ini ya, mohon maaf, ini terjadi. Saya juga mengalami Ibu ya. Kalau begitu pemilih ya boleh-boleh saja siapa. Kalau kata orangnya wadidiro katanya. Iya berapa? Ya kita kasih 10.000, kita kasih 20.000, yang lain datang kasih 50.000. Begitu selesai yang 50.000 datang, yang lain kasih 100.000. Iya kan? Jadi kalau memang nggak punya duit, ya memang berat. Jangan, ada juga yang mau begini, ada juga yang mau, ya yang penting dikasih rekomendasi, dia punya uang 5 miliar, begitu dapat rekomendasi, dia mulai jajan, mulai menjajakan SK-nya, ya kan, dengan harapan banyak yang dukung. Tetapi sponsor kan juga mikir, udah punya kalkulasi kan, ya udah punya kalkulasi sponsor itu, tidak gampang. Jadi saya pikir ini harus kita tidak bisa menerima sistem yang seperti ini. Harus disempurnakan dan tidak mudah. Dan saya juga setuju apa yang disampaikan Ibu Dewi bahwa ya harus ada pembelajaran politik pada rakyat. Pembelajaran politik saya pikir yang paling berkompetensi ini adalah perguruan tinggi. Ya, bagaimana dia memberikan pendidikan. Kalau tingkat pendidikan itu semakin bagus masyarakat, saya pikir proses transaksional itu akan semakin sedikit. Jadi saya setuju itu Bu, karena gini, waduh, kadang-kadang udah kumpul orang itu ibu-ibu apa segala nanya, ini pulang saya ini dikasih apa ini, gitu. Bener Bu, waduh, ini dan 2000 pemilu 2019 ini menurut saya ya, baik pemilu legislatif dan sebagainya itu terparah ya. Yang kasihan itu udah habis miliaran, habis 15 miliar gak jadi lagi. Udah gitu yang 15 miliar itu hutang lagi. Waduh, komplit lah hidup ini. Ya. Nah, selanjutnya begitu udah keluar biaya banyak, besar, terpilih, gajinya seberapa? Jadi saya pikir benar analisanya Bu. Gajinya berapa? Akhirnya masih ada defisit. Nah, defisitnya bagaimana caranya mengambil? Bagaimana menutupi? Ya kan? Nah, ini tergoda, 1 kali belum tergoda, 2 kali belum tergoda, 3 kali belum, 4 kali selesai. Masuk pendidikan tanpa bayar, ya kan? Nah, jadi saya setuju Ibu, proses pembelajaran politik itu perlu, tanggung jawab kita semua itu. Pilkada ya ditertibkan, kemudian tadi Pak Nurdin saya setuju menyangkut masalah syarat-syarat presiden, kata-kata asli. Pemilu tadi saya sudah sampaikan, pemilu serentak itu memang harus juga dirubah. Kemudian Pak Aslam memang banyak sekali isu Pak yang tentang amandemen ini. Makanya saya katakan saking banyaknya maka disimpulkan ya kalau begitu bukan amandemen terbatas,
direvisi habis ya, membuat undang-undang, membuat ulang gitu. Jadi ada yang mengusulkan terbatas GBHN aja, terbatas berikut pilpres, masa periodenya dan sebagainya. Kemudian ada lagi tentang DPD, masukkan DPD. Nah sekarang ada lagi menyangkut masalah apa ini terakhir? Ya begitu banyaknya sehingga ya ada kami mengambil kesimpulan ya semuanya di mana yang pokoknya yang dianggap perlu diidentifikasi kita lakukan pembahasan, ya kan? Jadi saya pikir itu sekali lagi saya memberikan penghargaan dan apresiasi yang sangat luar biasa dari bapak-bapak cendekiawan tentang penyempurnaan Undang-Undang Dasar 45 ini. Semua ini kami catat, tim kami ada juga hadir, saya juga mencatat, dan ini akan menjadi saya pikir tim tadi ada usulan supaya apa yang bapak-bapak sampaikan di sini kalau bisa di summary-nya dibikin, sampai di sana dibikin dan dilakukan interaksi dan dicatat dengan baik. Kalau sudah selesai, kalau begitu final kita tanda tangani bersama. Nah mungkin hari ini tidak bisa dilakukan, tetapi korespondensi bisa dilakukan Pak Rektor ya, gitu Pak Prof. Nah dengan demikian akan menjadi catatan yang sangat berguna bagi MPR untuk melakukan proses dan kesimpulan yang akan dilakukan. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan pemikirannya dan tenaganya di dalam hal pembahasan tentang Undang-Undang 45 demi untuk kepentingan bangsa dan negara kita yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ingin juga titip satu persoalan kepada karena kita Bapak Dr. Haji Saifuddin Hasan. Saya ingat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 30 Ayat 1 mengamanahkan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta peran aktif di dalam usaha bela negara, termasuk menjadi gubernur dan presiden. Jadi janganlah kami PNS dihambat tidak boleh ikut. Nah, ini tolong support kami Pak. Ini boleh yang mundur dulu. Kami belum capek sekali Pak jadi PNS sekarang, apalagi lewat case. Udah lulus keluar kan nggak boleh. Jadi mungkin ada peluru yang bagus, silakan maju bupati. Mereka ngerti hukum, menegak hukum, buktikan sekarang. Kalau udah kejabatan tergoda, kan gitu. Ini kalau lagi mana mau kita nilai polisi atau tentara atau ustadz ini punya iman yang kuat kan? Nah, jadi kalau sampaikan Pak kepada MK juga ini tolong dibolehkan. Saya boleh ikut buat ini. Ini karena ini moderator lagi boleh ngomong. Terlalu berjaga. Ada satu saya lupa karena ada pertanyaan tadi di Pak Aslam mengenai apa tadi independen Pak Sidik independen Pak. Jalan benar Pak Aslam dari Bapak. Saya lupa karena dalam undang-undang lama itu kan yang berhak mengusulkan presiden adalah partai-partai politik, kumpulan partai politik dan golongan-golongan. Saya tidak tahu apakah golongan-golongan ini hilang gitu. Jadi hilang golongan itu bisa ditafsirkan independen. Masya Allah Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu terakhir, saya pikir merah karena sudah dicatat. Saya pikir kami Pak sekali lagi terima kasih sekali atas kehadiran Bapak dan tim memandang ini layak untuk menjadikan tempat untuk disampaikan kesempatan untuk mendapatkan aspirasi menyampaikan aspirasi ini. Dan ke depan kami lebih siap lagi Pak. Ini tiba-tiba aja begini siap lagi nanti Bapak. Jadi kami siap Pak kapan mau didatangkan perlu akan produk itu kita uji boleh kami siap. Karena dengan mekarnya YN jadi UI Pak, kami akan banyak sekarang pakar-pakar hukum tata negara, bahkan ada hasilnya international law dan sebagainya. Jadi saya pikir kita sangat siap menyambut teman-teman dari ataupun Dewan Terhormat dan Majelis Terhormat dari MPR, bahkan MPR sekalipun.
kita siap jadi tempat persinggahan Bapak Ibu yang ada di sana. Makasih sekali lagi atas kebersamaan kita, dan waktu sudah lunch time, maka saya pikir kita juga sudah siapkan makan siang. Kadarnya Pak, semoga